Assalamualaikum. Nah, jadi di sini saya Niko Mahendra pengen cerita nih. Jadi saya pengen cerita tentang masa saya karantina selama 7 hari di Taiwan. Penasaran kenapa saya di karantina? Ikuti videonya. Jadi saya di karantinanya itu di daerah Tainan selama 7 hari ya kan. Bersyukur juga nih saya dapatnya 7 hari karena orang-orang yang duluan berangkat dari saya itu rata-rata 14 hari bro. Bayangin aja tuh 14 hari, saya yang 7 hari aja bingungnya bukan apa-apa ya, mungkin ada hal-hal yang bikin jenuh lah kita sendiri di kamar hotel ya, mungkin ada yang lain lagi ya kan, nggak bisa merokok, makanan kita nggak bisa milih, yang ngikutin menu yang ada di hotel ya kan. Nah jadi saya di Taiwan ini ngambil jobnya itu sebagai pelaut atau bekerja di kapal, walaupun ada job-job yang lain. Mungkin nggak bakalan saya bahas di sini kenapa saya nggak ngambil job yang lain ya, padahal ada gitu kan, kayak pabrik contohnya dari pabrik itu. Oke, jadi di saat saya di karantina itu ya ada plus minusnya juga ya kan, apalagi selama 7 hari nih. Yang pertama makanan nanti bakalan kita kasih lihat lah, makanannya ya enak-enak, tapi untuk rasa mungkin sama kita lidah Indonesia itu rada berbeda gitu kan. Nah keluhan lainnya itu, ini masih keluhannya dulu ya, belum enak ya, kita jelasin keluhannya dulu. Kalau karantina di Taiwan 7 hari itu, yang namanya kita karantina di hotel itu, terutama saya perokok ya nggak bisa ngerokok, itu dia peningnya tuh, siap makan susah ngerokok, mau ngerokok takut ya alarm bunyi atau pendeteksi asapnya bunyi ya kan, bahkan itu kita bisa kena denda kalau sampai bunyi pendeteksi asapnya. Jadi tahan dulu lah selama 7 hari itu ya, mau nggak mau kan, karena kita kan punya tujuan, bukan untuk main, bukan untuk nyenangin diri lah, walaupun ya bakalan senang-senang juga di sini, istilahnya sambil menghibur diri sambil kita bekerja gitu kan, untuk masa depan juga ya kan intinya. Kalau ada dari kalian yang mungkin penasaran nih ya kan, penasaran gimana sih bentuk kamar hotelnya, kelihatannya ya kayak backgroundnya tuh ya kelihatan bagus lah. Nah videonya kayak gini nih, ini jadi dimulai dari pintu masuk, ini kamar saya. Kamarnya nggak gede, kecil, tapi ya untuk satu orang satu kamar ya cukup lah ya kan, nggak begitu bikin enak. Kenapa? Enak, tempatnya enak, ada AC-nya, ada ya beginilah kira-kira kamar saya yang ada di tempat saya karantina ini. Yang pengen tahu WC-nya ini, nah untuk WC-nya seperti ini, kira kurang lebih begini. Untuk shower ada air panasnya ya, shower ada air panas, dan ya beginilah, mungkin kalau kebiasaan kita orang Indonesia, kita harus ada bak mandi di sebelah untuk ya habis BAB mungkin cebok kan. Nah ini saya pakai shower, untuk showernya itu nyampe bro. Kalau nggak nyampe bayangin aja lah gimana bingungnya saya. Oke, jadi kayak gitu kira-kira kamar hotel saya yang saya tempati untuk karantina. Nah, jadi kita akan bahas ke yang selanjutnya, ke makanan nih ya kan. Jadi ya begitulah posisi kamar hotelnya, yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, pas untuk kita sendiri. Ya walaupun pas kita dikasih makan, mandinya enak, ada ya air hangatnya juga, tapi ya titik jenuhnya kita itu pasti ada karena kita sendiri, nggak ada kawan ngobrol, terus mau ngapain, dan video callan terus, bingung gak tuh ngapain ya kan, kebanyakan megang handphone, ujung-ujungnya ngebuka situs yang bikin lutut gopong ya kan. Oke, kita next lah, kita ngebahas makanan. Jadi aku penasaran sama makanan yang dikasih, saya kasih lihat nih ya, ini dia video foto-foto makanannya, kita lihat. Jadi makanannya itu kayak gini ya, kayak model chicken gitu kan, tapi ya sayur-sayurannya itu rasanya sama semua bro ya kan. Nah selain ini ada juga makanan-makanan yang menu-menu lain yang dikasih, kita lihat fotonya. Kalau kita lihat sekilas mungkin makanannya itu kayak sama semua kan. Nah ini ayam, terus yang ini saya ngambil dari foto teman-teman juga yang lain ya, di hotel-hotel yang lain juga. Nah model-modelnya kayak gini semua, nggak jauh-jauh beda. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada daging-daging yang aneh-aneh lah ya. Oke, gimana? Kelihatan enak kan makanannya? Iya, makanannya kelihatan enak. Cuman untuk rasanya sama kita yang lidah Indonesia ini yang memang ya kalau bisa dibilang makanan di sini tuh sedikit hambar, dan rasanya itu kayaknya kok kayak gitu-gitu aja rasanya walaupun menunya beda kan. Jadi kita dikasih makannya itu
sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore. Biasanya pagi itu ya nggak makanan yang berat ya, nggak nasi-nasian, tapi kayak mungkin ya kayak sosis, telur ya, model-model kayak gitu, dikasih air minum juga pakai cup gitu kan. Kayak contoh susu kacang kedelai gitu lah. Nah, jadi anjuran saya nih untuk teman-teman yang bakalan berangkat ke Taiwan, ya kalau yang hobi makan malam, yang sering lapar gitu kalau malam ya kan, yang sering gadang, ya mungkin bawa Indomie lah, makanan instan sendiri dari Indonesia. Nggak apa-apa kalau bawa Indomie, kita nggak apa-apa. Ya untuk secukupnya kita karantina di sini selama 7 hari itu. Dan bahkan saya di hari keempat pun saya bawa 20 bungkus. Mungkin karena saya laparan juga orangnya ya. Siang pun kadang saya libas itu mie. Hari keempat pun udah habis mie yang saya bawa tuh 20 bungkus. Harusnya saya bawa tuh ya mungkin 25 atau 30 bungkus, tapi tas udah nggak muat lagi bro. Itu ya sekilas makanannya, ngebahas tentang makanan ya gitu. Dan yang terakhir untuk aturan. Mungkin aturan di sini tuh rada ketat ya untuk di hotel. Ada macam-macam denda. Kalau kita ngerokok denda sekian, kalau alarm bunyi denda sekian, alarm asap nih ya. Kita ngerokok otomatis kalau di ruangan itu ada alarm untuk pendeteksi asapnya. Kalau misalkan ketahuan sampai bunyi itu dendanya lumayan loh. Saya kurang tahu pasti berapanya, tapi nanti kalau misalkan kalian ngedaftar dari PT, orang PT itu bakalan nyampein berapa. Nah kalau yang saya lihat di sini untuk denda, misalkan kita ngerokok kecium bau, ngebuat ruangan itu bau, itu didenda sekitar 3000 NT. 3000 NT itu sekitar 1,5 juta kurang lebih segitulah, kurang lebih sekitar 1.300.000 atau 1.400.000-an ya. Kita didenda sekitar segitu untuk beli pengharum ruangan. Ya aturan-aturannya ya lumayan ketat, tapi harus kita ikuti lah, karena kita kan berada di tempat mereka, jadi kita harus ikutin aturan mereka ya kan. Kayak mereka datang ke tempat kita kan harus ngikutin aturan kita dong ya kan. Jadi kita harus saling menghormati, gimana caranya supaya semuanya dipermudah, nggak jadi ini jadi masalah, itu jadi masalah ya, jangan sampai lah, karena dendanya pun bingung juga. Mungkin ya cuman segitulah yang bisa saya kasih tahu. Saya di karantina selama 7 hari itu makanannya apa aja ya. Makanannya udah saya kasih lihat tadi fotonya, kamarnya tadi sudah saya kasih lihat, kamar mandinya juga udah saya kasih lihat. Dibilang enak ya enak, mungkin untuk yang hobi ngegame di sini ada wifi yang kencang, enak ya ngegame ya. Untuk di masa karantina ya, sebelum kerja kita bisa ngegame apa segala macam, tiduran. Yang hobi rebahan ya rebahan, hobi nonton ya nonton ya kan. Ya tergantung kegiatan masing-masing pengennya gimana ya kan. Kalau saya buat video ya buat video ya kan, iseng. Jadi untuk sekalian nge-share juga ke teman-teman yang bakalan berangkat ke Taiwan, mungkin yang non pengalaman, contoh seperti saya non, saya memperhatiin gimana di sini, aturannya gimana ya, kita ikutin dulu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mungkin next video bakalan saya bahas tentang yang lain-lain ya, contoh seperti apa aja job yang ada di Taiwan ya kan. Nah ada uang casnya enggak ya, kita bahas nanti. Kalau saya sudah sampai kapal, mungkin saya bakalan buat video tentang kerjaan saya di kapal saya gimana, dan berapa orang saya di kapal itu, dan berapa hari saya bekerja di kapal itu. Oke, mungkin sekian video dari saya Niko Mahendra, bye bye.